Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadho. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pas buat video ini, besok sudah Ramadan ya, insya Allah kayak gitu. Dan kedepannya mungkin aku bakalan buat podcast untuk di hari Ramadan, nemenin teman-teman di sini biar tetap semangat ya Riyadhohnya. Terutama W40H sama Asia 40H, sholawat sedekah subuh kayak gitu. Nah, seperti biasa hari ini aku mau ngawalin podcast ini dengan testimoni dari teman-teman ya. Biar nggak berlama-lama, kita langsung aja. Yang pertama ini dari kakak, nggak aku sebutin ya namanya, soalnya ini kirimnya lewat WA testimoni. Kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, alhamdulillah semenjak ngikutin IG, TikTok, YouTube kakak, aku mulai ngejalanin W40H dan sholawat SYA 40H. Itu pun buat W40H jarang kak, tapi alhamdulillah banget keajaibannya datang gak henti-henti. Yang biasanya orderan all shopku paling banyak cuman 30 pieces aja, dan sekarang alhamdulillah banget sampai 500 pieces lebih. Masya Allah ya. Semalam sempat kecelakaan juga, dan alhamdulillah Allah sayang banget sama aku kak, dikasih kemudahan. Nah itu dia testimoninya. Terus aku tanya kan, Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah kak, itu gimana ceritanya kok tiba-tiba ngebludak orderan sebanyak itu kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama akhirnya dibales sama kakak. Iya ya, maaf banget ya, mungkin teman-teman yang kirim testimoni nggak semuanya belum bisa aku baca karena memang yang ngerti sendiri ya teman-teman ya, di luar dunia sosmed ini aku juga punya real life kayak gitu, harus kerja, harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lah, jadinya mohon maaf kalau balasnya agak lama. Lanjut, di situ saya cuman ngamalin W40H kak dengan keimanan yang naik turun dan dibarengi sholawat syajaratul nukut. Dan saya nggak tahu kak kalau sholawat syajaratul nukut itu hanya dibaca 400 kali dalam satu hari. Saya malah baca sampai 2000 kak. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah kak, pertolongan Allah ada aja. Dan saya dikasih rejeki yang nggak pernah saya bayangin sebelumnya. Nah itu dia testimoninya. Ini kakak ini bilang ya, aku sebut aja kakak A kayak gitu. Kakak A ini bilang W40H-nya tuh nggak rutin teman-teman, cuman beliau ini mendawamkan sholawat syajaratul nukut 2000 kali. Kita nggak pernah tahu ya amalan mana yang diterima, tapi yang penting saat kita down, saat kita males kayak gitu, jangan berhenti. Meskipun kita harus ngerangka kayak gitu ya buat istiqomah. Sama, aku juga kayak gitu. Aku juga manusia biasa ya, sama kayak teman-teman yang nggak setiap hari itu stabil kayak gitu, moodnya stabil, keimanannya stabil, sama naik turun. Tapi ketika aku turun, aku langsung switch. Gimana caranya? Aku balik lagi, mood aku balik lagi, keimananku balik lagi, semangatku buat Riyadho balik lagi. Meskipun itu harus menjalanin beberapa proses, entah aku biasanya aku selalu semangat itu dengerin ceramah, bacain testimoni teman-teman kayak gitu. Makanya kenapa setiap aku buat TikTok ya tentang testimoni dari teman-teman, buat YouTube tentang testimoni ataupun membawakan tentang Riyadho W40H, sebenarnya itu untuk diri aku sendiri. Aku selalu bilang, masa iya sih aku setiap hari ngebawain testimoni W40H, ngajakin teman-teman untuk Riyadho, tapi akunya males-malesan. Tapi akunya gampang mut-mutan kayak gitu Riyadhohnya. Itu sih awalnya tujuannya seperti itu sebenarnya. Intinya di saat kita down, gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nggak harus berlari kayak gitu ya. Kita jalan, kita ngerangka kayak gitu. Intinya jangan berhenti ya, jangan berhenti. Saat kita males, biasanya sholawatan 1000 kayak gitu setiap hari kita turunin aja. Jadi 100, jadi 200. Intinya jangan berhenti. Yang biasanya kita sholat tahajud, ya nggak apa-apa. Setiap hari, misal kita sholat tahajud setiap hari, terus kita capek kayak gitu ya, benar-benar capek banget sehingga kita tuh hampir males sholat, nggak apa-apa, diturunin aja. Biasanya 1 minggu itu full, ya nggak apa-apa, kita 5 hari sholat tahajudnya kayak gitu. Kasih ruang buat kita, tapi intinya jangan sampai kita berhenti total. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Ini yang kedua dari Kak Arinta Dewi Susanti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau cerita sedikit Kak tentang W40H di mana keajaiban itu datang dengan sendirinya. Aku udah ngamalin W40H dari bulan kemarin, ditambah sholawat dan memperbanyak istighfar. Tiba-tiba suami nelpon nih kalau dia itu dapat bonus dari perusahaannya plus bonus dari bosnya. Ya Allah, nggak nyangka banget. Dan itu juga nominalnya nggak disangka-sangka. Alhamdulillah ya Allah, atas rezeki yang kau beri, yang tak terduga, semoga rezeki yang barokah. Amin. Nah, itu dia. Iya ya teman-teman. Kadang Allah tuh ngasih rezekinya meskipun kita yang riadoh, rezekinya nggak melalui kita. Bisa aja juga melalui suami, anak, saudara yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita tetap syukurin aja. Siapa tahu setelahnya rezekinya langsung ke kita, kayak gitu ya. Jangan ngedumel. Kita riadoh, malah suami yang ngasih. Yang dikasih rezeki. Kita riadoh, malah orang tua kita yang ngasih rezeki. Jangan ya. Tetap disyukuri, tetap bilang, alhamdulillah. Karena dengan begitu, kita bersyukur, maka Allah limpahkan, diperbanyak lagi rezekinya. Kita mendengar ada orang lain ya mendapatkan rezeki melalui riado kita sebenarnya nggak tahu ya itu rezeki karena kita riado atau suami kita juga ikutan riado, kan kita nggak tahu. Ya udah, kita bilang aja alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rezeki kepada suami aku, semoga setelah ini rezekinya langsung ke aku datang, kayak gitu ya. Nggak apa-apa, bebas kita doa mah. Nggak ada yang ngebolehin kita berdoa kayak gitu. Lanjut testimoni yang kedua, yang ketiga ya. Dian Aprilia. Assalamualaikum Kak Ovi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di saat kondisi perekonomian keluarga saya yang tiba-tiba menukik tajam tanpa aba-aba, saya nemuin YouTube kakak dan baru 2 bulanan ini saya coba amalkan. Jujur saya nggak tahu dari amalan yang mana yang membuat keajaiban ini datang. Sholawat, duha, tahajud, al-waqiah, lebih memperbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah rutin tiap hari, tapi Yasin yang belum bisa istiqomah. Baru hari ini saya merinding ketika nyadarin rekening saya bertambah tanpa ada record ya. Siapa pengirimnya dimutasi rekening. Demi Allah, hal ini nyata. Maha besar Allah dengan segala kebaikannya. Wah, ini testimoni yang biasanya mengandung pro kontra ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi jujur aku ini meskipun nggak pernah mengalami hal seperti ini, ATM terisi sendiri, atau tiba-tiba hutang terbayar lunas sendiri kayak gitu, aku mengimani, aku percaya bahwa jangankan Allah mau ngisi rekening kita kayak gitu, Allah mau ngembalikin gunung ya yang sekarang baik-baik aja itu bisa kayak gitu loh. Apalagi cuma mau ngisi rekening kita, itu mahal yang sepele buat Allah. Kalau teman-teman masih nggak percaya, masa sih Kak bisa kayak gitu? Masa sih beneran sih? Apa iya? Berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Kita masih mencampur adukan ya antara keajaibannya Allah sama logika. Kalau logika manusia memang nggak nyampe kayak gitu teman-teman. Kita mau mikir sampai manapun ada batasannya. Itu kalau manusia, tapi beda sama keajaibannya Allah kayak gitu. Allah itu ngasih sesuatu memang unik dan dengan berbagai cara. Yang kadang nggak pernah kita pikirkan, yang kadang mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil buat Allah tuh, nggak ada. Tapi ya ini saran aku sih ya. Ada testimoni kayak gini, jangan sampai kita itu gak apa-apa deh, aku sholawat biar diisi sama Allah rekeningnya kayak gitu, terus kita ngarep. Ntar kalau seumpamanya rezekinya gak melalui rekening terisi sendiri, kita kecewa. Jangan ya, karena Allah ngasih rezekinya memang macam-macam caranya. Dan kebetulan mungkin Kak Dian ini rezekinya itu dari terisi sendiri. Testimoni yang kedua dari Kak B ya. Ini sama ceritanya, testimoni ATM terisi sendiri, ATM-nya kayak gitu teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau cerita nih, kita belajar riadoh W40H hari ke-30. Hari ini kita suruh kakak ambil duit di ATM 800.000.
Sebab duitnya memang ada 800.000. Kita ingat betul duitnya kita tinggal 800.000 tuh Kak. Kita pun tahu pasti saldo kita tinggal 800.000, sebab yang selalu ambil duit kakak gitu kita. Gimana ya ini bacanya? Dicek isinya 1 juta Kak, terkejut yang 200 dari siapa? Kita cek BSI Mobile, siapa tahu ada yang transfer, rupanya nggak ada yang transfer. Selama ini kita baca-baca testimoni macam nggak percaya. Masa iya ATM terisi sendiri, tapi sekarang udah membuktikan. Minta doanya ya Kak, semoga kita istiqomah, riyadoh, sedekah subuhnya, dan SYA 40H, amin. Nah itu dia testimoni dari Kak B ya, menceritakan 200.000 terisi sendiri ATM-nya, padahal nggak ada yang transfer meskipun dicek dari mutasi rekening. Terkadang kita memang nggak bisa percaya kalau nggak ngebuktiin sendiri ya. Semoga aja teman-teman yang nggak percaya, aku sumpahin dah nih ya, aku doain semoga ngerasain juga nih ATM terisi sendiri. Meskipun aku nggak ngarep seperti itu, tapi kalau Allah mau ngasih jalannya seperti itu ya it's okay, alhamdulillah ya, kita bersyukur. Yang terakhir, ini bukan testimoni tapi masukan ya buat teman-teman, dari jam Rolex. Kuncinya istiqomah, yakin dan percaya. Insya Allah keajaiban itu akan datang sendiri dari arah yang kita nggak duga-duga. Saya juga sudah membuktikan dan merasakannya, luar biasa memang. Jadi tetaplah bersolawat, bukan karena hasilnya, tapi karena kita yakin, kita percaya, dan kita harus istiqomah nih mengamalkan. Sedikit berbagi dari saya saat ini pun insya Allah masih istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut atau pohon uang ini, ditambah sholawat Jibril, surat Al-Mulk, Al-Waqiah, dan sholat duha. Urusan hasilnya itu bukan urusan kita, itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. The power of sholawat itu nyata adanya. Masya Allah, bener ya teman-teman ya. Saat kita riyadoh kayak gitu, jangan terlalu berpaku sama hasilnya. Kita ngarep boleh, malah disarankan, malah diperintahkan sama Allah, ngarepnya tuh sama Allah. Cuman di dalam ngarep itu jangan terlalu yang berlebihan mengharapkan hasil. Karena benar yang katanya tadi, hasil itu adalah mutlak urusan Allah ya. Kapan Allah mau ngasih rezekinya, dengan cara seperti apa, kapan, itu udah bukan urusan kita. Urusan kita hanya ikhtiar, pol-polan ya, selama kita bisa, entah itu kerja ya, yang jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang pelajar, bantu-bantu orang tua, atau kalau bisa mau buka all shop juga boleh, pokoknya ikhtiar lah sebisa kita. Kemudian berdoa nih sama Allah ya, berdoa melalui riyadoh, mungkin ikhtiarnya, doanya itu dari sholawat, sholat duha, tahajud, SYA 40H, WY 40H, bebas terserah. Nah setelah itu kita pasrahkan semuanya sama Allah, kita ya udah nikmati aja prosesnya, enjoy the process, kita serahkan sama Allah kapan waktunya, udah benar-benar nggak nunggu tentang itu kayak gitu. Insya Allah kalau seandainya kita sudah punya mindset yang seperti itu, kita nggak bakalan kecewa ya, meskipun Allah ngasihnya cepat ataupun lama, kita mah ya tetap bersyukur, alhamdulillah. Mau ngasih sesuai ekspektasi atau enggak, karena apa yang Allah kasih itu kan jauh lebih baik ya dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita harapkan. Kita bakal tetap bersyukur dan tetap berusaha istiqomah riyadoh. Beda kalau kita bergantung sama Allah terus benar-benar nunggu hasil kayak gitu. Saat hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita, kok lama banget sih, kita kecewa. Terus nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kan aku maunya ini tapi kok Allah ngasih ini sih, akhirnya kecewa lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar ya mindsetnya dirubah, jangan sampai menunggu hasil. Yang penting kita ikhtiar, jalur langit sama buminya tetap jalan. Setelah itu ya udah kita lepaskan, kita serahkan semuanya sama Allah. Nah mungkin itu aja ya podcast kali ini teman-teman. Sebelum menutup ya, aku mohon maaf lahir dan batin kalau seandainya ada salah-salah kata. Besok udah mau masuk Ramadan, jadi aku pingin masuk ke Ramadan itu dalam keadaan
sudah saling memaafkan sama teman-teman yang mungkin ada salah hilaf ya selama ini. Mohon dimaafkan lah intinya. Happy Ramadan, semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya dan berikutnya kayak gitu ya. Semangat menebar manfaat, jangan lupa tetap istiqomah riyadhah, jangan bosan juga untuk jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.